ngerjain pemancing. Jadi ada pemancing yang fans banget sama FM dan katanya dia berpikiran nggak pernah ada kesempatan buat bakal mancing bareng FM. Tapi hari ini saya mau ngajak pemancing ini untuk ikut saya mancing di Lampung. Saya mau ngerjain dulu, kita bilangnya batang, kita pengen tahu reaksi dia kayak gimana. Kami berada di Bandar Lampung. Rencananya salah seorang penggemar setia Mancing Mania akan kami ajak bergabung dalam trip memancing. Saya akan beri sedikit kejutan. Fans Mancing Mania ini bernama Mujib. Pria yang lahir dan besar di Lampung ini mengaku hobi memancing. Tapi sekalipun ia belum pernah mencicipi mancing di lautan lepas. Paling-paling selama ini ia hanya pernah mancing dari tepian laut saja. Kevin telepon, jadi tadi pagi dia halangan, bapaknya itu sakit. Ia sempat kecewa ketika mendengar kabar bahwa saya tak jadi berangkat ke Lampung karena ada sesuatu keperluan. Tapi kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Aman, Mas Mujib. Ketemu juga nih, Mas Mujib nih ya, bener ya. Orang Lampung katanya ngefans banget sama FM, ngefans berat dan beliau nih ngomong katanya nggak yakin nggak akan ada kesempatan katanya mancing bareng MM. Ini kebenaran teman-teman dari KMS ngizinin saya bawa. Aduh. Ini kebenaran teman-teman KMS berbaik hati nih. Jadi saya izin sama teman-teman, katanya boleh saya ngajak satu pemancing dari Lampung. Jadi akhirnya saya minjem tempat nih temennya Bang Bembeng juga. Kita boleh, ayo kita kerjain dulu lah sedikit lah. Masa langsung kita ajak, kan nggak enak, nggak seru. Makanya kita kerjain dulu. Jadi siap nih kita mancing. Siap. Mancing mania, mantap. Mimpi. Kami pun tiba di pasar pelelangan ikan Lempasing. Kapal pancing yang akan membawa kami telah siap diberangkatkan. Kita udah sampai di kapal nih. Saya rencana pakai kapal Agung Kusuma. Kita rencananya 3 hari 2 malam ya, Om Bembeng ya? Apa? Kita rencananya 2 hari 3 malam ya? Ya, di sini ya. 2 hari 3 malam. Apa? 3 hari 3 malam ya? 3 hari 3 malam? Ya, Mas Ujib. Ini kapal yang mau kita naikin nanti ya. Kita tinggal di sini, stay di sini selama beberapa hari. Ya, udah siap ya? Siap ya. Kita naik. Kita berangkat ya. Oke. Loncat. Loncat. Nyetur boleh? Tanpa banyak membuang waktu, kami langsung berangkat menuju spot. Lokasi memancing yang kami tuju ini populer disebut Simon Reef atau SMR. Sesuai terjemahan harfiahnya, Simon Reef merupakan sebuah gunung karang bawah laut yang tak timbul di permukaan air. Magma yang terkandung di dalam gunung berapi aktif ini menghasilkan panas dan menciptakan perairan yang relatif hangat. Perairan yang hangat serta keberadaan berbagai ragam mineral bumi ini menjadikannya tempat terideal bagi terumbu karang untuk tumbuh. Hal ini tentu saja menciptakan efek domino. Keberadaan terumbu karang tentu saja juga mengundang keberadaan beragam ikan untuk hadir dan tinggal di sekitar gunung api bawah laut ini. Pagi pun menjelang, apa boleh buat karena badai besar terjadi, kami urungkan niat mencapai Simon Reef yang jauhnya sekitar 70 mil dari titik kami berangkat. Nih, pagi ini saya lagi ada di Teluk Semangka nih, di Pulau Tabuan. Sebenarnya kita berlindung di sini. Jadi tadi malam kita mau jalan ke spot, hancur banget, jadi kita berlindung di sini. Tapi jangan salah, di tempat berlindung pun ikannya juga rame. Sejak kami berhasil turunkan jangkar, para anak buah kapal langsung turunkan pancing. Dan lihat, inilah hasil mereka memancing sejak dini hari tadi. Lumayan juga hasilnya. Ini pertanda perairan ini pun tak kalah kaya ragam ikan. Ando mengawali strike kami pagi itu. Oh, lihat apa yang didapatnya. Gimana rasa dapat berita bang? Mantap. Andun.
Dapatnya gurita. Berarti ini emang di bawah ini karang-karangnya masih bagus nih. Maksudnya gurita bisa hidup di bawah ini. Jadi cocok nih kalau kita mancingnya di atas ini. Kali ini kami menerapkan teknik pancing jigging. Inilah salah satu jenis teknik yang tepat digunakan untuk mencapai sasaran ikan di kedalaman saja. Umpan terbuat dari bahan metal dan akrab kami sebut metal jig. Metal jig ini kami turunkan hingga mencapai dasar laut. Kemudian barulah kami mainkan perlahan. Umpan artifisial ini kami gerakkan naik ke permukaan seolah mirip figur ikan kecil yang sedang berenang ke permukaan. Kocokan metal jig milik Ali berhasil membuahkan sambaran ikan. Strike! Seekor ikan amberjack berhasil ia dapat. Ikan yang juga dikenal dengan sebutan ikan kelapa ini memang perenang tangguh. Tenaganya saat melawan sungguh kuat rasa. Mantap, mancing mania mantap. Di sudut lain kapal, Gilang berhasil hook up. Seekor ikan barakuda berhasil ia buat menyerah. Kenapa barakuda? Kenapa selalu saya mancing? Sebelahnya ada Gilang, kenapa selalu saya lepas, pindah ke Gilang selalu barakuda? Lang, mantap lang, pakai barakuda. Ando kembali beraksi, mata kailnya berhasil menancap sempurna di mulut ikan. Jangan tongkol. Zubin. Sejurus kemudian ikan sukses ia bekuk. Seekor ikan kue sirip biru yang ia dapat kali ini. Mantap. Mancing mania mantap. Kami terpaksa angkat jangkar, posisi titik badai makin mendekat. Nih, kayaknya badai nih. Kayaknya Pak Abbas nih kapten kapal kita mutusin buat balik kanan kita ya. Berlindung lagi kita, Pak ya. Kenapa kita berlindung? Kenapa kita balik kanan, Pak Abbas? Apa cuaca? Cuaca hancur banget ya? Hancur. Nih, biasanya kapten-kapten kapal yang mancing-mancing di SMR nih di Selat Sunda nih udah tahu banget bahayanya baratan di sini. Jadi kayak waktu itu ada teman-teman kita pakai kapal nggak terlalu besar, agak sedikit nekat kayak ya, akhirnya kejadian kapalnya terbalik. Kita nggak mau itu kejadian, jadi biasanya kapten kapalnya yang mutusin kita harus balik kanan atau enggak, karena emang pengalaman sih, balik lagi ke pengalaman beliau nih, kapten kapalnya emang udah teruji banget kalau yang di spot-spot di Selat Sunda ini. Oh, namanya juga pemancing, Beng Beng rupanya masih berharap dapat sambaran ikan. Sambil perahu kami lari dari badai, ia malah memasang umpan untuk trolling. Pada teknik trolling, umpan dipasang di belakang sambil ditarik oleh laju kapal. Kando bembeng nih. Curang. Trollingnya pakai elektrik. Tadi ngulur berapa? Aduh. 250. Trolling ngulurnya 250, panjang banget. Ntar katanya ditariknya kalau udah mulai 50 meter baru narik manual. Sekarang pakai elektrik dulu katanya. Menyimpan tenaga buat nanti sore ya, Kando ya. Rezeki rupanya memihak Beng Beng. Umpan tondanya disambar ikan. Strike! Bayangan putih keperakan sudah terlihat mendekat kapal. Rupanya seekor ikan kue yang menyambar umpannya tadi. Tang. Ikan pun berhasil ia buat landed. Mantap, Berat nggak nih narik ya? lumayan Lumayan berat ya? berat. Kita rilis ya. Yuk. Mancing mania.
Mantap. Kali ini kesempatan yang datang menjadi milik Iwong. Weh, Ajay. Ia berhasil menuntaskan perlawanan ikan. Tak seberapa besar ikan hammerjack yang ia dapat kali ini. Mancing mania, mantap. Setelah sempat menyerah memakai piranti pancing yang ia bawa sendiri, Mujib akhirnya berhasil mendapat strike dengan joran yang saya pinjamkan. Buset dah. Akhirnya ia merasakan sensasi strike ikan-ikan laut lepas. Walaupun hanya seekor ikan kurisi berukuran kecil, Mujib tampak puas sekali. Gak bisa ngomong. Saya kira segini gini ya, 30 kilo lah. Ternyata cuma 3 on. Tapi tentu saja, mancing mania mantap. Belakang saya strike. Belakang saya. Ali mendapat sambaran kuat kali ini. Perlawanannya harus lebih serius kali ini. Kok apaan tuh kok? Gak mau lanjut. Pindah dulu. Ah! Tapi sayang ikan Tahu ikan terlepas. apa? Dari tadi kayak begini mulu ikannya. Perlu disedotin. Oh ini parah nih. 2 kali putus. Tadi nih nyaris line out. Kayak piye kecil kayaknya ikan besar di bawah nih. Putus piye ya? Toh, putus piye. Piye hancur. Kita pakai piye 2 di sini teman-teman di sini. Agak ngeri juga nih ternyata ikannya nih. Kita di tempat berlindung nih. Masih badai, masih kena badai. Jadi kita berlindung di Teluk Semangka. Kita stay di sini dulu. Ternyata di sini juga ada spot mantap. Tapi pada putus. Piye kecil. Secara lagi pakai piye gede sekarang. Nih, kita ngejig malam nih. Jadi mental jignya saya kasih lampu dulu biar dia nyala karena ada beberapa mental jig memang dibuat bisa buat malam. Jadi ada fosfornya. Jadi kalau misalnya dikasih lampu dia nyala. Ini saya mancing malam nih. Biasanya kalau malam si ikan-ikan predator lebih makan. Jadi kalau misalnya mancing malam ini biasanya kapal-kapal besar nih bawa lampu. Biasanya di lampu lautnya disoroti lampu akhirnya ntar ngumpul nih plankton. Nah biasanya dari plankton itu ada ikan kecil pasti biasa ada predator kalau dari ikan kecil. Malam telah menjelang, tapi sambaran ikan masih juga datang dengan ganas. Padahal kami memancing di tengah kepungan badai di laut lepas sana. Kali ini Ali berhasil dapat ikan ruby snapper. Ikan yang dikenal enak rasa dagingnya ini ternyata cukup tangguh perlawanannya. Mancing mania, mantap. Makin lama sambaran makin menjadi double strike. Saya dan Herbert menghadapi perlawanan ikan bersamaan. Dengan sebuah jurus jitu, ikan tuna gigi anjing berhasil saya ringkus. Gue pegangin. Gimana, Pak? Gimana dia pelan? Wow, baru saja Herbert berhasil menaikkan ikan, Mujib kembali menjajal tarikan kuat ikan, padahal hujan bertambah lebat. Dogtooth emang spesialis predator sore sampai malam nih Dogtooth ini, dan dia mainnya di kedalaman 10-20 meter. Biasa ada ikan ini nih, satu predator malamnya di laut.
Mancing mania, mantap. Kali ini Mujib dapat ikan kue mata belo. Mancing mania, mantap. Istimewa, kali ini kami tak sengaja menemukan spot mancing yang baik, padahal sedang sekedar berlindung dari badai. Tuh lihat, Beng Beng kembali dapat sambaran.